bagaimana kita memastikan bahwa kebenaran itu, realitas itu bisa kita pahami dengan keyakinan yang pasti, ya, secara logis. Jadi kita nggak bergantung pada idealisme, pada rasionalisme yang payah, ya. Kata Rumi, Anda tidak akan bisa sampai kepada Tuhan, ya, ketika masih menggunakan nalar Anda, ya. Karena Tuhan hanya bisa disentuh, hanya bisa diraih dengan cinta, gitu ya. Jadi rasionalisme nggak bisa. Itu apa? Kemudian empirisme apa lagi? Empirisme itu yuk, jangkauan kita itu sangat terbatas, ya. Apalagi intuisi, itu dari mana? Nah, itu jawabannya kita masih jam berapa sekarang? Nah, udah, kita masih ada waktu 5 jam. Oke. Coba dihapus dulu, dihapus nanti jelasin. Dari mana kita memahami realitas itu objektif, dan dari mana kita pahami Tuhan itu benar-benar logis. Ini menarik. Sampai di sini paham ya? Nah, coba ikuti cara berpikir saya. Yang kedua, supaya lebih mudah, yang kali kalau kalian ke kelas, masih buku dulu banyak-banyak ya, ke kelas. Biar nanti nyambung cepat. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kita meyakini bahwa sesuatu itu benar-benar objektif, logis, ya, logis. Jadi dalam logika, ya, bagaimana kita bernalar? Sebenarnya ada dua kebenaran yang sangat relevan. Satu kebenaran korespondensi, jadi kebenaran, truth, ya, kebenaran, korespondensi. Yang kedua apa? Koherensi, ya. Ini logika dasar, ya. Kebenaran, wah, narik nih kebenaran, ya. Kebenaran ini dalam filsafat tadi ada yang menyebutnya sebagai apa? Ada lagi apa? Eksistensi, apalagi realitas, ya. Dan jadi filsafat itu artinya ilmu berpikir secara mendalam. Alat untuk membedah filsafat itu namanya logika, ya. Jadi orang nggak bisa berfilsafat, ya. Orang nggak bisa sampai pada ketinggian ide abstrak kalau nggak bagus logikanya, ya. Termasuk Anda semua nggak bisa jadi ilmuwan kalau logikanya nggak benar. Termasuk yang saya sederhana, kalian sendiri nggak bisa beriman kepada Tuhan kalau logikanya nggak bagus, ya. Makanya, ya, mohon maaf ya, nggak semua penceramah itu memiliki ketinggian logika. Nggak semua, ya, nggak semua. Ya, mungkin ada sebagian, tapi nggak semua bisa berlogika dengan bagus. Baik dari kaum agamawan si A, si B, si C, agama A, agama B, C. Nah, jadi kebenaran itu ada dua. Pertama, korespondensi. Dua, koherensi. Secara sederhana. Korespondensi itu artinya apa? Apa tadi? Ada yang tadi jawab cepat. Ada yang bisa bantu korespondensi tadi? Gimana korespondensi? Ada yang bisa? Korespondensi artinya A sama dengan A, ya. A sama dengan A, ya. Artinya apa? Realitas, ya. Realitas, ya. Ini realitas. Realitas ada dua, ya. Ini oke, realitas ada dua. Coba ingat, ya. Realitas ada dua. Realitas pertama adalah realitas internal objektif, Rio, ya. Realitas internal objektif. Yang kedua adalah realitas eksternal objektif, Rio. Apa itu Rio? Rio itu artinya akal pikiran kita, mental kita. Jadi ini bawaan mental kita, bawaan pikiran kita. Jadi Rio ini adalah apa yang ada dalam isi pikiran kita, ya. Yang Rio ini adalah apa yang ada di luar pikiran kita, atau
kenyataan itu sendiri. Oke? Nah, sekarang ini adalah apa? Yang jadi realitas eksternal objektif apa? Nah, ini sebagai sebuah realitas ya. Ini ada dua. Ada realitas internal objektif, ada realitas eksternal objektif. Berarti ini sebagai sebuah realitas kenyataan. Realitas eksternal objektifnya yang mana? Botol ini, ya kan? Konkret, sesuatu yang konkret, nyata di luar ya pikiran. Dan dia objektif, ada, ya bukan rekaan, bukan halusinasi. Tapi ini belum ada? Ada. Kalau ada yang mengatakan botol ini tidak ada berarti kacau ya. Oke, ada kan? Ya. Jadi kemudian botol dalam pikiran saya, botol. Apa yang ada dalam pikiran saya? Internal objektif, botol. Ya. Jadi realitas internal objektif yaitu konsep botol dalam pikiran saya sama dengan botol di luar sana, itu disebut sebagai kebenaran yang sifatnya artinya korespondensi, artinya terhubung ya, terhubung antara kebenaran dalam pikiran saya dengan kebenaran di luar pikiran saya. Sama kan? Sekarang kalau saya bilang ini adalah kucing, apakah ini benar? Ini adalah singa. Ini adalah kue. Nah, kenapa dia nggak benar? Bukan, dengan mengacu pada teori. Karena ya, karena realitas internal tidak sama dengan realitas eksternal. Realitas eksternal mengatakan bahwa dia adalah botol, ya, bukan singa, bukan kucing, oke? Bukan kue, tapi dia adalah botol, ya enggak? Botol ini sama dengan botol dalam pikiran saya, berarti dia benar. Kalau botol ini tidak sama dengan, kalau realitas ini tidak sama dengan apa dalam pikiran saya, berarti tidak. Ini adalah kucing, dalam pikiran saya kucing, apakah ini kucing? Tidak. Ya, sampai kita teori korespondensi. Artinya apa? Ada kesesuaian antara realitas eksternal dan internal. Itu baru benar. Oke. Yang kedua, koherensi. Koherensi ini artinya kebenaran yang sifatnya konsisten. Konsisten itu antara satu premis dengan premis lain itu tidak berseberangan. Nah, misalnya koherensi ini ada dua koherensi dalam penalaran deduksi misalnya. Kemudian kedua induksi. Kalau deduksi apa? Contohnya dari umum ke khusus. Misalnya semua manusia, ini contoh dalam semua buku logika, semua manusia mati ya. Nah, ini artinya premis sifatnya apa? Mayor, artinya universal ya, umum ya. Ini sebenarnya representasi dari hukum alam ya. Semua manusia mati. Yang kedua, Aristoteles adalah siapa? Manusia. Ini udah spesifik. Ini udah namanya apa? Ini namanya spesifik, partikuler atau minor ya. Jadi ini karena dia udah menyentuh hanya satu orang, ini tadi menyentuh semua manusia tanpa kecuali. Si A, si B, si C ya. Si Badu, si Budi, si Boda, si Bagus, si Boka ya. Itu semua manusia. Ya, si botak, si goblok ya. Jadi semua manusia yang ada tanpa kecuali ya. Semua manusia tanpa kecuali Sekarang Aristoteles adalah manusia. Kamu siapa namanya? Rohan adalah manusia. Kamu? Sakit manusia. Bisa diganti. Jadi udah menunjuk satu orang nih. Itu sebagai contoh. Sebagai sesuatu yang dijustifikasi, diverifikasi. Ini kesimpulannya apa? Konklusinya apa? Konklusi Aristoteles mati di sini ya. Jadi kesimpulannya itu dari mana? Dari minor digabungkan dengan
mayor ya, digabungkan dengan salah satu bagian daripada premis mayor ya. Jadi minor digabung dengan mayor. Aristoteles ini konsisten ya. Konsistennya di mana? Harus konsisten, koheren, bahwa semua manusia itu mati ya. Aristoteles itu adalah manusia. Aristoteles pasti mati. Nah, kalau kita bikin Aristoteles tidak mati, berarti tidak konsisten, tidak koheren. Karena kenapa? Karena Aristoteles adalah manusia. Harusnya ketika Aristoteles mati, harusnya ketika semua manusia mati, Aristoteles juga mati karena dia konsisten sebagai manusia. Ngerti ya? Jadi koheren, artinya koheren. Nah, itu namanya deduksi. Semua pengetahuan dibangun dengan deduksi yang sederhana seperti ini. Tidak ada sesuatu yang enggak koheren di dunia ini. Ya. Kata Einstein, Tuhan tidak bermain dadu. Ya. Kayak gitu ya. Semua koheren di dunia ini, seimbang. Ya, hukum alam namanya. Nah, induksi artinya penalaran dari khusus ke umum. Misalnya siapa namanya? Saki, Tuhan, Badu, ya, Yeti, ya, adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang pintar-pintar. Si A pintar, si B pintar, si C pintar, si D pintar. Ya, mereka semuanya adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi semua mahasiswa komunikasi pintar. Itu namanya induksi. Kalau saya bilang begini, si A pintar, si Saki pintar, kamu pintar, si C pintar, si D pintar, ya. Semua mahasiswa komunikasi tadi ya, semua adalah si A, si B, si C adalah semua adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Kesimpulannya adalah semua ilmu komunikasi goblok, dulu. Konsisten nggak? Nggak konsisten. Karena tadi saya udah membangun argumen bahwa si A pintar, si B pintar, si C pintar, dan semuanya adalah mahasiswa komunikasi. Harusnya kesimpulannya adalah semua pintar, dan semua tidak pintar. Ngerti ya? Itu namanya kebenaran yang sifatnya koherensi. Nah, itulah kebenaran dalam logika yang sederhana. Nah, tapi sebenarnya, ya, ini nggak mungkin berdiri. Konsep logika ini nggak mungkin berdiri, nggak mungkin tegak kalau tidak jelas, ya, apa yang disebut oleh Aristoteles sebagai prima principia, ya, sebagai apa? Coba bukunya sini. Jadi di sini ada namanya teori kebenaran. Di sini disebutkan, ya. Ada udah baca bukunya kan? Ada udah baca nggak? Coba daftar isi ya. Nanti di sini ada yang disebut sebagai asas-asas pemikiran. Baca nggak? Halaman 34. Asas-asas Jadi gini teman-teman. Semua ini baru kebenaran yang sifatnya kebenaran yang sifatnya masih tegak di atas prinsip yang sifatnya lebih mendasar lagi, yang disebut sebagai asas-asas pemikiran. Apa itu asas pemikiran? Untuk sampai pada korespondensi koherensi, ya. Asas pemikirannya adalah satu, ya, ini asas pemikiran menurut Aristoteles, ya. Apa artinya asas? Dasar, ya. Dasar, yang paling dasar. Pancasila, ya. Apa itu Pancasila? Dasar negara, yang paling dasar, ya. Bagaimana kita bernegara itu dasarnya. Apa dasarnya agama Islam? Ya, rukun iman, rukun Islam, itu dasarnya. Dasarnya, ya. Apa dasarnya ini bangunan? Fondasi. Ya, kalau nggak ada fondasinya, nggak jelas. Semua berdiri di atas asas pemikiran ini. Yang pertama, ini disebut sebagai prinsip identitas, ya. Prinsip identitas. Jadi yang kedua adalah non kontradiksi. Jadi semua ilmu pengetahuan manusia, logika manusia, itu
untuk sampai pada kebenaran, pada eksistensi, pada realitas, pada sesuatu yang logis. Tidak ada sesuatu dunia yang nggak logis, ya, nggak ada. Tuhan juga logis. Kalau nggak logis, saya hari ini berhenti menyembah Tuhan. Ya. Kalau Tuhan nggak logis, kalau Tuhan cuma ngomong kosong, ngapain nggak menyembah Tuhan? Ya. Karena Tuhan itu logis, makanya dia layak disembah. Ya. Dan hanya orang yang rugi aja yang nggak menyembah Tuhan. Ya. Tuhan itu keajaibannya kayak gitu ya, sesuatu yang sangat logis. Nah, jadi yang kedua adalah non kontradiksi, ya, non kontradiksi. Yang ketiga adalah keselarasan, ya. Kalau selaras hidup dia, kalau nggak selaras, ya, ngapain kita meyakini sesuatu yang nggak selaras? Yang kelima disebut sebagai kausalitas. Jadi Newton menemukan teorinya itu kausalitas, ya. Tata surya ini teratur. Kalau nggak teratur, ya, tidak logis. Ngerti nggak? Nah, jadi coba lihat ya. Coba lihat dengan bagus ya, biar matamu terbuka ya. Coba buka hati, buka pikiran ya. Masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, coba. Ya. Udah mirip ya? Oke, coba. Jadi pertama adalah teori identitas. Jadi kamu bisa berdebat dengan profesor, doktor, kiai, gus, romo, paus, apalagi siapa lagi? Dengan kamu bisa berdebat dengan orang paling pintar hanya dengan menggunakan ini ya, kalau dia nggak menggunakan ini berarti kamu bisa mengatakan dia salah. Ya. Siapapun bisa salah kalau nggak menggunakan asas. Ya. Pertama, prinsip identitas. Apa hukumnya? Hukumnya adalah A sama dengan A, ya, itu hukum dasarnya. A sama dengan bahwa sesuatu itu sama dengan sesuatu itu, ya enggak? Nah, botol ini sama dengan ya botol ini, ya enggak? Sesuatu botol ini atau realitas botol ini sama dengan realitas botol itu, ya kan? Itu namanya identitas. Artinya apa? Botol ini mewakili identitasnya sebagai botol. Itu teorinya. Ya. Jadi botol ini harus logis, harus mewakili dirinya sebagai botol. Jadi bukan kita yang mengatakan dia botol, dirinya yang mengatakan dia botol. Kenapa? Karena dia mewakili kebotolannya. Iya, ngerti kan? Jadi botol ini adalah botol. A sama dengan A. Sesuatu sama dengan sesuatu itu. Sesuatu. Sama dengan sesuatu ya. Ya, tahu lagi itu? Nah, lagi siapa? Kamu bertentang lagi dengan logika. Tadi dia bilang tahu. Tapi siapa? Nggak tahu. Jadi tahu itu sama dengan tahu. Tahu itu sama dengan tidak. Kalau bilang tahu. Kalau nggak bilang nggak tahu, dia nggak tahu. Itu namanya logis. Sekarang, apakah botol ini logis? Logis. Kenapa dia logis? Karena dia adalah botol, Pak. Iya. Apakah ini singa? Tidak, Pak. Di botol. Apakah ini gigi? Tentu tidak, Pak. Apakah ini kue? Pastinya tidak, Pak. Apakah ini Tuhan? Tentu saja. Apakah ini hantu? Sangat-sangat tidak. Dia kan dia mulai logis. Nah, dia udah mulai pintar sih. Jadi botol ini sama dengan betul. Ya. Kalau ada yang bilang ini hantu, kamu bisa pertanyakan logikanya. Oke, yang kedua, teori logika kedua, ya. Jadi hari ini setelah kalian tahu ini perkuliahan ditutup ya, selesai pelajaran ilmu logika. Ya. Iya. Apalagi yang kita mau cari dari logika. Oke, Pak. Ya. Oke. Kamu udah sampai ke Tuhan, nggak perlu lagi kita belajar. Ya? Kita udah sampai ke ilmu logika, kalian nggak perlu lagi belajar. Minggu depan kelasnya ditutup ya. Asal kalian paham ya. Nah, oke. Yang kedua adalah, jadi ilmu logika itu ini aja yang dibahas, ya. Saya kira gitu ya. Jadi kalau ilmu logika itu ini dasarnya.
asas berpikir, ya, asas bernalar, ya, asas berlogika, ya. Ini yang dipakai Rocky Gerung menghancur leburkan Indonesia. Ya, kalau lihat Rocky Gerung itu, tahu Rocky Gerung kan? Nah, dia tuh bikin sakit kepala orang-orang karena ini aja yang dia pakai. Nah, yang kedua, non kontradiksi. A tidak sama dengan bukan A atau B, C, D, E, unlimited, ya. Intinya selain daripada A tidak sama dengan itu non kontradiksi. Artinya apa? Sesuatu itu tidak mungkin berkontradiksi, ya, nggak mungkin berkontradiksi. Artinya dia tidak mungkin, ya, dia tidak mungkin A sekaligus B, ya enggak? Karena dia bertentangan dengan hukum pertama. Kalau dia A sekaligus B, ya enggak? Karena setiap realitas hanya mewakili realitasnya, enggak mewakili realitas yang lain di luar dari dirinya. Ngerti? Berarti A sama dengan A dalam identitas, dalam non kontradiksi, bahwa sesuatu itu nggak berkontradiksi, nggak bertentangan dengan realitas yang lain. Bahwa A tidak sama dengan bukan A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan C, A tidak sama dengan D. Nah itu. Nah sekarang contoh. Botol adalah botol ini tidak sama dengan kucing, tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan ya. Botol ini tidak sama dengan hantu. Mereka kalian bicara tentang hantu kan? Nah, botol ini tidak sama dengan Tuhan. Logis kan? Logis. Jadi logika itu jelas, nggak ada yang meleset ya. Harus jelas semuanya. Kalau nggak jelas, nggak ada gunanya kita belajar ya. Hari ini kita DO semua aja. Kalau nggak ada gunanya, kalau nggak logis ya. Nah, oke, jelas. Nah, itu namanya non kontradiksi. Prinsip ketiga, keselarasan. Apa kata atur keselarasan? Bahwa A akan menjadi A, ya kan? A akan selaras tetap menjadi A. A tidak mungkin menjadi B. Ya. Itu keselarasan, itu keselarasan artinya. Jadi dalam ruang dan waktu sekalipun, ya, secara eksistensi, bahkan secara esensi, dia akan menjadi dirinya sendiri, ya. Bahwa, ya, sekarang ini kan teori ruang dan waktu ya. Menit ini dia di sini. Itu ya, sekarang menit 12 lewat 25. Apakah ini penghapus? Ya. Sekarang saya pindahin di menit ke 27. Apakah ini penghapus? Ya. Jadi penghapus yang tadi di sini akan tetap menjadi dirinya sendiri sebagai penghapus. Sekarang dari sini menit sini. Oleh karena ada pergerakan ruang dan waktu, ini adalah penghapus. Apakah penghapus ini akan menjadi botol? Tidak. Yang membuat menjadi botol itu pesulap. Nah, pesulap itu ibunya ibu mata, ya. Ibu empiris. Sedangkan empiris itu apa? Ya itu tadi kepalsuan. Jadi harus, makanya semua logis ya. Termasuk pesulap itu logis ya, logis bohongnya ya. Ya gitu ya. Karena dia bertentangan dengan prinsip dasar ilmu logika yang sifat tantangan misalnya. Jadi selaras A akan menjadi A. Jadi gitu. Banyak nanti ya. Ini baru pergerakan waktu nih, pergerakan ruang. Apakah saya adalah manusia di ruang ini? Sekarang saya pindah di ruangan sebelah. Apakah saya manusia? Ya. Saya topan. Apakah saya akan menjadi topan di ruang yang selanjutnya? Ya. Saya akan menjadi. Apakah saya topan ketika saya pindah ruang? Ya. Saya menjadi siapa namanya? Adib. Ya. Karena menurut teori logika A akan menjadi A. Tuhan. Ya.
Apakah Tuhan akan menjadi hantu? Tuhan tetap akan menjadi hantu, akan menjadi hantu. Itu logika, ya. Itu logika, selarasan, ya. Semua selaras dulu, ya. Oke, jelas? Nah, itu teori ketiga. Teori keempat dalam berpikir adalah kausalitas. Ini teori fisika, sains eksak, hukum alam. Bahwa setiap sebab akan melahirkan sebab akibat. Bahwa setiap akibat lahir dari sebab. Iya. Itu. Jadi ini coba. Benda ini berpindah ke sana. Dia pindah ke sana. Apakah dia berpindah sendiri? Tidak. Apa sebabnya? Karena patokan lempar. Saya menjadi sebab. Apakah logis ketika dia terlempar tanpa ada sebab? Kira-kira gitu. Jadi semua sebab ada akibat. Kata Newton ya dalam teori gravitasi, ketika bumi ini tersusun rapi berputar pada porosnya, apakah dia berputar dengan sendirinya? Itu hanya akibat. Sebabnya adalah ada hukum gravitasi. Ada hukum Newton. Ada hukum perputaran pada porosnya. Artinya apa? Di dunia ini tidak ada sesuatu yang lahir sebagai akibat tanpa sebab. Apapun itu yang logis, ya. Penciptaan. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Nah, dalam teori filsafat Aristoteles, Tuhan itu disebut sebagai apa? Di causa prima. Causa prima. Atau bahasanya itu the ultimate truth, ya. Ultimate truth. Atau the best mover, ya. Penggerak pertama. Jadi itu banyak bahasa-bahasa filsafat, ya. Causa prima artinya sebab pertama. The ultimate truth, kebenaran yang utama. Itu diturunkan dari mana? Diturunkan dari siapa kira-kira menjadi sebab dari alam semesta ini. Karena alam semesta ini ketika dia teratur, ketika dia ada, itu kan akibat. Apakah logis sesuatu itu ada untuk bisa mengada loh sebagai sebuah wujud, sebagai sebuah wujud materi? Apakah mungkin dia mewujud tanpa ada sebab? Tidak logis. Jadi teori logika dalam logika kita itu udah ada Tuhan dengan otomatis. Jadi Tuhan itu adalah tidak lebih dari sebab, ya, bahasa logika kita. Jadi nggak mungkin ada sesuatu tanpa ada sebab. Nah, sekarang realitas, ya, ini realitas. Realitas itu terbagi atas dua. Satu eksistensi, yang kedua namanya esensi. Eksistensi artinya keberadaan, ada, keberadaannya, tentang ada, keberadaan. Esensi itu artinya apa? Keapaan, ya. Jadi keapaan. Ini keadaan, ini keapaan, keberadaan dan keapaan. Nah, jadi lihat ya, setiap realitas itu selalu terdiri dari dua. Pertama eksistensi, yang kedua nah, itu dari logika nanti. Sebagai sebuah realitas, ya, ini spiral ini atau botol ini sebagai sebuah realitas. Ini minum siapa sih? Ini jadi contoh, oke. Ini sebagai sebuah realitasnya itu terdiri dari dua. Eksistensinya, yang kedua esensi. Apakah ini ada? Iya, ada kan? Ada. Apakah botol ini ada? Ada. Iya. Ya kan? Dia ada. Tapi di belakang saya. Ya kan? Ini. Sekarang
Apakah sinyal ada depan kita? Tidak ada. Ya. Jadi pembicaraan pertama tentang sesuatu itu adalah ada nggak? Kalau nggak ada, ya kita nggak bisa bicarakan. Apakah sinyal ini ada? Ya, kalau nggak ada, ngapain dibicarakan? Kita nggak bisa lagi mentorikan kalau dia nggak ada. Kalau dia tiada, ya kita nggak bisa berbicara lagi. Kita nggak bisa lagi berkata-kata. Lebih kita kalau kita menggambarkan berarti kita berhalusinasi, nggak logis lagi. Yang logika itu selalu berdasarkan pada ada dulu. Ya. Ada. Yang kedua adalah esensinya. Kalau dia udah ada, apa yang menjadi esensi botol ini? Tempat menampung air, Pak. Nah, esensi itu keapaan? Keapaan ini yang dalam filsafat itu banyak macam yang menurut Kantian, menurut Aristoteles. Keapaan ini atau keapaan itu terdiri dari dua, ya. Ini esensi ya. Yang pertama adalah disebut sebagai substansi. Substansi. Yang kedua adalah aksiden. Dalam bahasa filsafat. Nah. Jadi kalau kamu melihat keapaan, ya, apanya ini ada dua, substansi dan aksiden. Yang substansi adalah apa yang menjadi pembentuk dasar daripada keapaannya. Jadi ini namanya substansinya, pembentuk dasarnya, ya, pembentuk dasar. Yang tanpa dia nggak mungkin dia bisa ada, nggak mungkin dia keapaannya muncul. Aksiden adalah aspek artifisial atau permukaan dari keapaan. Ya. Ini agak lebih gampang analoginya gini, ya. Ini adalah apa? Dinding. Nah, apakah dinding ini ada sebagai sebuah realitas? Itu keadaannya ini, keberadaan ini disebut sebagai esensinya adalah keapaannya. Apanya esensinya? Apanya sih yang kita mau lihat? Kalau dia sudah ada, bagaimana kita memahami keapaannya? Keapaannya ini, ya, dinding ini terdiri dari dua, substansi dan aksiden. Substansi daripada dinding ini apa? Substansinya yang membentuk dasar dinding. Batu bata, pasir, cat, besi. ya jangan lupa, ada besi. Kalau nggak ada besi hancur dia. Ya, besi, semen, ya, itu namanya Nah, substansi artinya pembentuk dasar, ya. Tanpa dia nggak mungkin dia bisa berdiri. Aksidennya apa? Aksidennya adalah aspek luar. Apa itu aksiden? Aksiden itu kualitas dan kuantitasnya. Satu, dua. Yang ketiga, ruang dan waktu. Yang ketiga, aksi dan faksi. Ada yang namanya relasi. Dan seterusnya. Misalnya gini, dalam relasi itu. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas daripada tembok ini apa warnanya? Putih. Ya. Apakah tembok ini kalau saya ganti warna merah atau warna pink tetap tembok? Tetap. Artinya kalau saya ganti tembok ini, gini ya. Tadi substansi adalah pembentuk dasar, yang tanpa dia nggak mungkin dia dikatakan sebagai sebuah tembok atau dinding tembok. Kalau saya ganti kue cookies di dalam, apakah dia tembok? Tidak. Harus ada tembok, harus ada semen, harus ada itu. Sedangkan aksiden atau aspek luar itu sesuatu yang bisa diganti, tetapi dia tidak mengubah keapaannya, dia tidak mengubah realitasnya. Kalau saya ganti warna pink ini, apakah tetap tembok dinding? Oke ya, itu namanya kualitas. Kuantitasnya, kalau dinding ini dibuat satu petak, dibuat 2 petak, 3 petak, 5 meter, 10 meter, apakah tetap dia sebagai dinding? Ya, artinya kualitasnya tidak mengubah keapaannya sebagai dinding. Kemudian relasi, ya. Ketika dinding ini dimiliki oleh Unan, ya, dan dinding ini dimiliki oleh saya, apakah dia akan berubah wataknya sebagai dinding? Ya. Itu artinya relasi yang mempengaruhi. Ngerti kan? Artinya setiap kita melihat sebuah realitas, selalu pertama keberadaannya dulu, yang kedua esensinya, keapaannya, substansi dan sekarang untuk sampai kepada realitas Tuhan, ya Tuhan yang kita
anggap sebagai realitas ketuhanan, ada dua yang kita lihat pada Tuhan. Ini Tuhan sebagai sebuah realitas, atau hantu sebagai sebuah realitas, sama aja, nggak ada bedanya. Logis, keduanya logis. Nah, Tuhan sebagai sebuah realitas itu terdiri dari apa yang pertama? Eksistensinya dulu, yang kedua apakah Tuhan ada? Apakah esensinya ada? Atau apakah esensi daripada Tuhan? Nah, ya kan? Nah, dalam agama selalu dikatakan Tuhan nggak punya esensi, nggak punya zat, ya, karena dia di luar daripada makhluk, kemiripan. Dia tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan dibatasi oleh pikiran kita. Tapi dalam logika kita perlu untuk memahami Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu bisa dilihat dari pertama eksistensinya, yang kedua esensinya. Esensi daripada Tuhan secara sederhana adalah, ya, semua makhluknya, semua yang diciptakan itu keapaan dia. Jadi apa namanya? Bentar dulu. Ada dua pendapat ya, menurut saya. Pendapat pertama, kita bisa mengatakan bahwa semua makhluknya adalah keapaan Tuhan karena kata orang, kata para ahli sufi, tidak bisa realitas itu ada tanpa tergantung dengan Tuhan. Jadi kita ini, alam semesta ini bergantung kepada Tuhan. Kira-kira gitu loh. Ya, yang disebut dengan Allahus Samad itu, Allah tempat bergantung itu artinya detik ini, dalam setiap detik semua makhluk itu bergantung kepada Tuhan. Kira-kira gitu. Tanpa ada ketergantungan kepada Tuhan secara filosofis nggak mungkin kita punya keberadaan. Ya. Nggak mungkin kita punya keapaan. Nah, jadi ada yang mengatakan gitu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu nggak punya esensi karena Tuhan itu kan tadi nggak bisa dijebak dengan ruang dan waktu, nggak bisa dipahami. Sehingga untuk memahami Tuhan kita bermain di perdebatan tentang eksistensi keberadaannya. Setiap eksistensi keberadaan di dunia ini dalam logika yang paling sederhana, ya, dengan menggunakan teori kausalitas, ya, itu terdiri dari tiga. Ya. Satu eksistensi ada yang sifatnya mustahil. Ada tapi mustahil. Mustahil adanya maksudnya. Misalnya segitiga bersisi 4, apakah dia ada? Okay. Setengah lebih besar daripada keseluruhan, apakah dia ada? Ada. Gunung emas, apakah dia ada gunung emas? Gunung emas. Naga, apakah dia ada? Jadi maksudnya gini, sesuatu yang mustahil ada itu adalah sesuatu yang realitas eksternal, ya, dia tidak pernah koresponden dengan realitas internal kita. Ya, dia tidak pernah, dia mustahil. Segitiga dalam kepala kita itu di realitas eksternal itu segitiga. Kalau ada segitiga bersisi 4, ya, realitas internal kita mengatakan segitiga bersisi 3. Di luar kita ingin mencari yang bersisi 4, apakah dia ada? Yang mustahil. Itu namanya mustahil ada. Ya. Jadi eksistensi pertama adalah eksistensi yang mustahil, nggak perlu dibahas karena dia nggak ada. Oke? Nah, yang kedua kita menyebutnya sebagai, kebanyakan gak ada dapat ini ya teman. Oke, yang kedua adalah jadi pertama tadi apa? Ya, coba hapus dulu biar jelas, biar kamu ngantuk.
Hapus biar kamu jelas. Ini tinggal 5 menit, udah sampai kalian kepada Tuhan. Biar kamu melihat Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata. Tuhan itu hanya dipahami dengan ilmu pengetahuan. Makanya disebut sebagai innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Artinya apa? Orang yang paling takut dengan Tuhan itu adalah orang berilmu. Ya, terutama orang yang berlogika, yang punya akal. Ya. Kalau kamu nggak bisa beriman Tuhan, ya nggak bisa kamu sampai di level ulama, ya nggak level ma'rifatullah ya. Nah kali ini beruntung ya, kalian bertemu dengan sufi ya. Ya, nanti kalian cium tangan saya ya. Jadi kalian bertemu dengan saya ya, yang mengantarkan kalian pada Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan kepala, tapi dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi tadi esensi pertama Tuhan kita berbicara tentang adanya. Ya. Setiap keberadaan ada 3. Pertama ada mustahil. Ya. Ada mustahil, ya nggak mungkin ada karena dia bertentangan dengan realitas eksternal dengan realitas internal objektif. Ya, Reo dan Rio. Yang kedua ada yang mungkin loh. Ya, mungkin dalam bahasa Inggris maybe, yes, maybe, no. Ya, maybe. Ada yang mungkin. Ada yang mungkin. Di sinilah berlaku hukum kausalitas, tadi hukum akal, sebab dan akibat. Nah, semua sebab ya akan menciptakan akibat. Ya. Semua akibat lahir dari sebab. Nah, sekarang botol ini adalah akibat. Siapa sebabnya? Produksi Ya, yang buat botol ini, yang menjadi bidang. Siapa pembuatnya? Terserah. Yang jelas ada pembuatnya. Kalau nggak dibuat, nggak mungkin dia ada bambu. Itu sebab pun banyak macamnya. Ada namanya dalam logika, ada namanya sebab penciptaan. Ya. Misalnya untuk dia ada, siapa yang menciptakan? Ada namanya sebab material. Ya. Material ini untuk bisa berada apa ini? Dia butuh plastik, ya, butuh apa? Intinya materi yang membentuk dia, plastik. Itu namanya sebab material. Kalau nggak ada materialnya, nggak mungkin dicipta sebagai sebuah itu namanya sebab material. Ada namanya sebab bentuk, ya. Ini ada bentuknya. Kalau dibentuk seperti roti donat, apakah dia botol? Enggak. Dia roti donat. Ada namanya bentuk. Namanya sebab. Nanti kalian baca di logika. Jadi semua banyak macamnya. Cuma dalam pembicaraan tentang filsafat kita bermain di penciptaan, sebab penciptaan. Siapa ya yang menjadi sebab dari botol ini? Manusia. Ya, yang menciptakan. Intinya siapapun dia. Apakah dia robot, apakah dia manusia. Intinya dia diciptakan oleh pencipta. Itu sebab Creature. ya. Oke. Nah, sesuatu yang kira-kira yang disebut dengan realitas mungkin, ada yang mungkin itu dalam agama atau dalam filsafat, dia pernah tidak ada, lalu dia menjadi ada. Ngerti ya? Botol ini pada suatu ketika dia tidak ada. Ya. Katakanlah ini diproduksi bulan 5 kemarin. Ya. Pada bulan 4 dia belum. Nah, bulan 5 dia sudah ada, ya kan? Untuk dia bisa mengada dia butuh lebih. Jadi untuk dia bisa mengada sebagai sebuah botol pada bulan 5, dia butuh pencipta. Penciptanya yaitu pembuat botol. Jadi ini adalah sebab yang mungkin karena dia pernah tidak ada, kemudian dia menjadi ada, ngerti kan? Jadi tetapi dia untuk bisa mengada, dia butuh sebab, yaitu kausalitas. Artinya apa? Artinya dia adalah sebab, dia adalah ada yang mungkin. Ya. Artinya dia tidak pernah tidak ada, ya kemudian ada. Nah, pun yang bisa ada, dia butuh sebab. Nah, tapi dia bukan ada yang mustahil. Karena buktinya dia bisa mewujud. Kalau dia ada mustahil, dia seperti segitiga bersisi 4. Dicari dimanapun dia tidak akan mungkin ada. Oke? Berarti dia ada sebagai sebuah. Untuk bisa mengada dia butuh sebab. Nah, semua realitas di dunia ini itu berada dalam realitas yang mungkin. Saya adalah
Alam semesta adalah iya. Kursi adalah ilmu pengetahuan adalah karena dia pernah tidak ada dan dia menjadi wujud. Pada suatu ketika dia tidak ada. Alam semesta ini kan baru 30 miliar tahun yang silam. Evolusi manusia baru sekitar 600 juta tahun yang silam atau 10 juta tahun yang silam. Artinya dia pernah tidak ada menjadi Oke, berarti dia menjadi entitas yang mungkin. Oke? Nah. Biar kalian pintar ya. Saya biar minggu depan kita nggak kuliah lagi ya. Minggu depan kita mau kuliah ya. Oke? Nah, biar kalian menyembah Tuhan lebih khusyuk ya. Biar kalian menyembah Tuhan bukan hantu ya. Nah, oke, itu yang kedua ya. Ya, oke. Jadi sesuatu itu pernah tidak ada, kemudian dia menjadi ada, berarti dia mungkin. Apakah bisa sesuatu itu ada tanpa sebab? Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya adalah kita harus sampai kepada siapakah yang menjadi sebab sesungguhnya. Ya. Siapa yang menjadi dalam bahasa agama disebut sebagai wajibul wujud ya. Ya, artinya keberadaan yang mutlak atau dalam bahasa filsafat causa prima, ya. Causa prima atau the ultimate truth, kebenaran yang paling tinggi. Ya. Nah, itu ya. Siapa yang menjadi sebab ini, sebab utama ini? Karena gini, kalau sesuatu itu adalah ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa kalau sesuatu itu semua membutuhkan sebab ya, pertanyaan filosofisnya adalah siapa yang menjadi sebab pertama atau sebab pertama terciptanya realitas yang mungkin. Karena gini, ini kan nanti panjang nanti terjadi namanya lingkaran sebab akibat. Misalnya saya mewujud di dunia ini karena ada ibu bapak saya. Ibu bapak saya sebagai realitas yang mungkin lahir ke dunia karena kakek nenek saya. Kakek nenek saya lahir ke dunia sebagai realitas yang mungkin karena kakek buyut. Itu kapan ujungnya? Sekarang pertanyaannya, siapa manusia pertama yang menjadi asal muasal ya wujud itu, manusia itu? Nah, kalau sains mengatakan itu evolusi, ya. Terserah mau evolusinya kapan, terserah. Yang jelas menurut logika harus ada manusia pertama yang menjadi akibat pertama dan kemudian diciptakan oleh sebab pertama yang sekaligus dia bukan sebab, karena setiap akibat hanya melahirkan suatu sebab. Jadi setiap yang mungkin di dunia ini, dalam logika itu hanya bisa mewujud karena sebab. Dalam ruang dan waktu di masa lalu yang paling jauh di sana, yang paling primitif, realitas pertama apakah sebuah titik aja, ataukah memang udah alam semesta, ataukah setitik organisme hidup, ataukah memang udah sempurna sebagai manusia? Yang jelas dia tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, karena itu bertentangan dengan logika. Harus ada yang menciptakan alam semesta, harus ada yang menciptakan organisme manusia atau kehidupan bersama. Kita menyebutnya sebagai apa? Tuhan ini, apakah Tuhan adalah akibat? Nggak mungkin, karena ketika dia akibat berarti dia disebabkan oleh sesuatu. Ketika dia disebabkan oleh sesuatu berarti dia bukan sebab pertama. Ketika dia bukan sebab pertama, ya berarti dia bukan Tuhan. Nah, jadi Tuhan adalah Tuhan, ya, karena dia tidak mungkin bukan Tuhan, ya, dan Tuhan tidak mungkin menjadi akibat. Kira-kira gitu, ya. Jadi
dalam pandangan yang lebih humble lagi, kita tidak harus mengatakan bahwa pada masa yang feodal, pada masa yang paling primitif di masa jutaan miliaran tahun yang silam, yang menciptakan kehidupan pertama atau alam semesta pertama atau Tuhan, bahkan ya, ketika kita melihat botol ini, ya, untuk dia bisa mewujud dan kemudian di sini ada pemahaman logika sebab, harusnya ini membawa kita pada Tuhan. Ketika kita melihat botol ini, pada saat yang sama kita melihat sebab. Demikian pula pada saat kita melihat realitas yang mungkin, itu hanyalah perwakilan daripada realitas pertama yang ada di zaman dulu, ya, yang kira-kira bergantung kepada wajib wujud. Dalam artian apa? Setiap kita melihat realitas yang mungkin, ya, sebenarnya di situ melekat secara logis, ya, ada sebab di situ. Nanti ya. Jadi ketika saya melihat botol ini, pada saat yang sama saya melihat dengan alasan dan logika saya ada pembuat botol. Jadi nggak mungkin saya melihat botol ini sebagai akibat tanpa saya melihat sebabnya, yaitu pembuat botol. Demikian pula ketika saya melihat alam semesta ini, manusia, ya, alam, tumbuhan, hewan-hewan, itu adalah realitas yang mungkin, dan di situ saya melihat sebab sekali, yaitu yang mengadakan, yaitu sebab tunggal yang tidak bisa dibahasakan dengan tidak bisa dibatasi, tidak bisa digambarkan dengan panca indera, tapi bisa dipahami secara logis, yaitu tuh. Jadi Tuhan lain kata bukan adalah sebab pertama yang menciptakan semua realitas mungkin, dan itu lebih detailnya silakan baca kitab suci, silakan baca Al-Quran. Saya pikir cukup ya, mata kalian sudah terbuka ya. Saya pikir itu aja pembahasan kita panjang banget ya tentang kebenaran. Nah, ada yang mengatakan bahwa apakah itu kebenaran? Akhirnya yang disebut dengan kebenaran adalah ya Tuhan itu sendiri, karena hanya Dia yang punya wujud yang tidak bergantung kepada yang lain. Yang lain semua adalah realitas ada yang mungkin. Yang untuk bisa mewujud, dia butuh kepada sebab, ya. Dia butuh kepada Tuhan. Karena itu kebenaran hanya miliknya. Selain dia tidak ada yang memiliki kebenaran. Saya pikir cukup. Sampai jumpa minggu depan. Silakan dibuat